Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita semua untuk mengikuti contoh teladan Rasulullah SAW dan bisa menjadi muslim yang baik, yang muttaqin, yang senantiasa mengisi hari-harinya dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi berbahagia ini kita ketemu kembali, berjumpa kembali dengan para pemirsa sekalian untuk kita melihat kembali ya, rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau mencontohkan solusi dalam menyelesaikan problematika rumah tangga kita semua. Dan tak mungkiri bahwa ini adalah nikmat yang agung. Nikmat yang agung yang tidak bisa kita remehkan dan tidak boleh kita tidak perhatikan. Pada episode yang ke-16 ini ya, kita sudah 16 kali ya membahas masalah ini. Kita akan membahas sebuah uslub Nabi kita Muhammad SAW dalam menyikapi berita ataupun fitnah yang menimpa keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama bahwasanya sebuah rumah tangga tidak akan lepas daripada orang-orang yang tidak menginginkan utuhnya atau baiknya rumah tangga tersebut. Ada orang yang berusaha untuk menggoyang rumah tangga tersebut dengan isu, dengan hasutan, dengan fitnah, dan yang lain-lainnya. Dan tentunya ini menuntut sikap seorang pemimpin rumah tangga, menuntut sikap pasangan suami istri untuk bersikap dengan benar. Ya. Bil khusus, ya, khususnya di zaman sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang cukup berat kepada kita semua dengan mudahnya informasi yang tersebar ya, dengan sangat cepat. Bahkan hitungannya adalah hitungan detik, ya, bukan lagi hitungan hari ataupun pekan ataupun bulan. Kita lihat bagaimana ada keluarga yang hancur berantakan hanya karena tidak mampu menyikapi isu yang dilontarkan kepada mereka. Baik isu selingkuh, ya, isu yang lainnya, yang ini akan menjadikan ya, sendi-sendi rumah tangga itu renggang dan akhirnya berantakan. Dan banyak sekali terjadi. Di sini Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh yang baik, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, contoh yang baik bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Nabi kita Muhammad SAW juga mengalami hal seperti itu. Mengalami hantaman, fitnah, isu selingkuh, dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ya, itu terjadi di tahun-tahun kelima atau ke-6 Hijriah. Di mana kaum muslimin sudah dalam kondisi mapan, dalam kondisi punya kekuatan yang cukup hebat di kota Madinah dan sekitarnya.
Contohnya adalah hadisatul ifk. Kisah di mana kaum munafikin ya, melemparkan isu bahwa Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalan atau selesai dari perang Bani Mustalik, kemudian beliau berangkat pulang ke kota Madinah dan Aisyah tertinggal, dan akhirnya Aisyah di antara sahabat yang kebetulan juga terlambat ya, dan sampai kota Madinah kemudian jadikan sebagai sarana untuk merusak rumah tangga beliau, merusak martabat beliau dan kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu efektif. Saya didapatkan waktu itu kaum muslimin terpecah dalam 3 keadaan, 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kaum mukminin, kaum muttaqin dari kalangan sahabat yang langsung menolak dan membantah isu tersebut ya, tanpa berpikir ulang, seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lain-lainnya. Ada kelompok kedua yang diam ya, tidak membantah, tidak juga menyebarkan, dan juga nggak percaya. Mereka anggap itu hanya kabar burung yang tidak jelas, sehingga mereka tidak mau mempercayainya dan juga tidak membantah hal tersebut. Mereka kelompok yang diam. Dan yang ketiga, yang juga menganggap itu hal yang ringan, kemudian terpedaya oleh kaum munafikin dan akhirnya ikut-ikutan ya, dalam menyebarkan isu tersebut. Dan ada Mistah yang cukup terkenal, kisah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Juga ada Hasan bin Sabit dan beberapa sahabat yang lainnya ya, yang terpedaya dengan isu tersebut karena demikian hebatnya kaum munafikin waktu itu berusaha memberikan berita-berita ya, dengan media massa mereka, berusaha dengan corong-corong mereka yang cukup banyak untuk meyakinkan sahabat-sahabat bahwa isu itu adalah isu yang benar, isu itu adalah isu yang perlu mendapatkan perhatian mereka. Sehingga karena inilah beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ya, itu tergelincir ya, dalam ikut menyebarkan hadisatul ifk ataupun berita dusta perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah sudah turunkan ayat untuk mensucikan beliau dari itu semuanya, dan para sahabat Nabi yang terlibat sudah bertobat dan Allah ampuni dosa mereka seluruhnya. Saya menunjukkan bagaimana hebatnya fitnah, bagaimana hebatnya isu, dan terbentukkan opini di masyarakat ya, yang mereka lakukan, dan ini berlanjut sampai hari ini ya, dan mungkin sampai hari kiamat nanti akan ada upaya-upaya bagaimana membuat sebuah isu ya, membuat sebuah opini ya, yang menjadikan Islam dan kaum muslimin sebagai objek mereka untuk mempropagandakan barisan mereka, bahkan menimbulkan keraguan dalam diri mereka tersebut. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menyatakan kepada kita bagaimana beliau menyikapi hal tersebut. Beliau berusaha untuk tidak terburu-buru menyikapi isu tersebut. Berusaha untuk klarifikasi, tathabut, dan juga berusaha untuk memastikan dulu sebelum beliau mengambil keputusan, mengambil sikap terhadap isu yang berkembang tersebut. Saya menunjukkan bahwa seorang suami kepala negara, kepala rumah tangga ya, harus berusaha untuk tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mengikuti emosi, dan juga tidak terbawa oleh isu yang berkembang. Namun berusaha untuk bersabar dan berusaha untuk melihat isu tersebut dari semua sisi,
apakah dia benar atau hanya hoax saja. Kemudian baru melihat kembali ya, permasalahan dengan utuh, tidak separuh-separuh. Baru setelah itu mengambil sebuah tindakan ataupun hukum yang memang harus dilakukan melihat kondisi dan isu yang berkembang tersebut. Ini yang Nabi lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bara'ahnya atau berlepasnya Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan bagaimana di sini penting bagi seorang muslim ya untuk tidak tergesa-gesa menyikapi isu yang berkembang ataupun fitnah ataupun tuduhan ya yang dialamatkan kepada sang suami atau sang istri. Ini banyak didapatkan di Indonesia ini. Bahkan dari pertanyaan para pemirsa selama ini banyak sekali hal-hal yang perlu tidak tergesa-gesa untuk dilakukan oleh istri ataupun oleh suami. Tuduhan suami selingkuh, tuduhan selingkuh adalah hal yang besar dalam Islam. Dibutuhkan ada sikap tak tergesa-gesa. Harus berusaha untuk melihat dengan benar. Dan kalau bisa selesai sebelum berkembang lebih jauh lagi. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW memberikan kepada kita sebuah tuntunan ya, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut sehingga akan membuat rumah tangga lebih baik ya, menjadikan dia lebih mampu untuk mencintai istrinya dan sebaliknya pun demikian. Maka sikap inilah yang harus tumbuh dalam diri kita dalam menyikapi isu fitnah ya, dan lain-lainnya. Agar supaya kehidupan rumah tangga kita bisa lebih baik, lebih utuh, dan insya Allah akan ada di sana sakinah, mawadah, dan rahmah dalam sebuah rumah tangga. Demikian sedikit dari saya pada pagi ini, semoga bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengikuti Nabi kita dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan pada kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. 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 Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, kalau di luar tema, dan ini titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Sungguhnya Allah itu tidak malu menyampaikan kebenaran Ustaz. Afwan, karena ini agak begini Ustaz, pertanyaan teman saya begini. Ketika melakukan kewajiban kepada suami, istilahnya melayani suami Ustaz, karena itu kan menjelang waktu sholat Ustaz. Nah, pada saat wanita itu ketika selesai begitu kan tidak langsung keluar semua itu punya suami dalam perut istri Ustaz. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ketika anggaplah ini waktu menjelang subuh kan mau ditunggu ya agak lama keluar semua itu, nanti kehabisan waktu Ustaz. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Karena kadang katanya dia ketika sholat itu masih keluar air mani suami dari kemaluannya itu Ustaz. Nah, mohon solusinya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Semua itu harus menggunakan ukuran yang jelas, bahwasanya waktu sholat tidak harus diperhatikan. Yang kedua, memang
tidak kita pungkiri bahwa suami ya, punya keinginan dan istri punya kewajiban. Semua ini bagian yang juga perlu kita perhatikan. Oleh karena itu, hendaknya bila kondisi yang ada memastikan bahwa akan keluar waktu sholat sebelum itu terjadi, maka apabila ia lakukannya sebelum waktu sholat, artinya sebelum subuh sudah memulainya, kemudian berkesudahan menjelang selesai waktu subuh, ya, maka selesaikan, kemudian sholat, mandi dan sholat. Walaupun mungkin mendapatkan sedikit daripada bagian waktu tersebut. Apabila kemudian bisa dibuat sebuah cara untuk membuatnya cepat keluar sehingga ada waktu dia untuk mandi dan kemudian sholat, lebih baik. Intinya adalah upayakan, tapi kalau kemudian dia melakukannya setelah waktu sholat, maka anda sholat dulu. Tunda sebentar, sholat dulu, baru kemudian berhubungan suami istri setelahnya. Itu tidak ada masalah. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim berusaha untuk menjaga kewajiban-kewajibannya dan berusaha untuk tidak melupakan bahwasanya ada kewajiban ibadah, sholat yang menjadi tiangnya agama, yang tidak boleh diremehkan dan ditelantarkan. Oleh karena itu, sampaikan kepada suami, ya, boleh berbuat seperti itu, tapi jangan sampai menghabiskan waktu untuk dia sholat. Dan alhamdulillah waktu sholat cukup panjang. Ya. Dari adzan subuh, ya, itu sampai kepada waktu duha itu kurang lebih 1,5 jam lebih. Ya. Kemudian waktu zuhur sampai asar bisa lebih daripada 2 jam, hampir 3 jaman. Hampir 3 jaman. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya untuk kita kemudian menjadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan sholat dari waktunya. Namun bila terjadi seperti itu, ya, maka berupayalah untuk tidak sampai keluar dari waktu sholat sudah mandi dan kemudian langsung sholat. Walaupun mungkin hanya mendapatkan 1 rakaat dari sholat tersebut. Nabi mengatakan bahwa man adraka raka'atan faqad adraka sholat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat saja dari waktu sholat, maka dia telah mendapatkan sholat seluruhnya. Ini sebagai gambarannya. Ya, oleh karena itu perlu kita perhatikan bersama bahwa kebutuhan itu harus juga dibatasi dengan waktu-waktu ibadah yang kita miliki. Dan alhamdulillah waktu cukup panjang, ya, 1,5 jam, bukanlah waktu yang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Layanan telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf. Dikecilkan dulu volume televisi atau radionya. Udah, Ustaz. Kadang mau bertanya, Ustaz. Ya, dari siapa Ibu? Di mana? Halo. Dari mana, Ya. Bu? Begini, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri yang sudah bercerai dengan suaminya, lalu si anak kan masih dalam usia 5 tahun gitu, Ustaz. Iya. Jadi selama ini suaminya itu menafkahinya itu baru tahun inilah maksudnya yang rutin, tapi itu pun terkadang dan itu jauh dari Cukup. yang seharusnya diberikan lah gitu, Ustaz. Namun pas waktu dia ngasih nafkah itu, bercampurlah dengan duit si istri dan tidak dicatat. Lalu ada selisihan sedikit, lalu dia mengatakan saya tidak ikhlas kalau kamu pakai uang itu. Padahal selama ini yang membutuhi anaknya itu istrinya, Ustaz. Apakah istrinya harus mengganti uangnya yang tidak dicatat itu, atau berdosakah dia yang telah
tidak sengaja atau telah terpakai gitu Ustaz, bagaimana hukumnya? Karena kemarin udah saya tanya memang diroja, tapi saya belum paham gitu Ustaz, karena uangnya itu telah bercampur gitu Ustaz dan tidak ada pencatatan Baik, Bu, pengeluarannya. terima kasih atas pertanyaannya. Taib ya. Iya itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dalam bab hadanah. Bab hadanah adalah bab kepengasuhan pada bayi ataupun anak-anak yang belum mumayyiz atau yang belum sampai dewasa, kemudian dengan sebab perpisahan, perceraian atau kematian. Para ulama mengatakan bahwa dalam masalah ini, pertama, ibu memang orang yang paling berhak untuk mengasuhnya. Kata Nabi, al-um ahaqqu bi. Katanya oleh orang wanita, ya Rasulullah, anak ini hamil dari rahim saya, ya, lahir dari saya, dia nyusu juga di susu saya, kemudian dia saya pangku juga dengan pangkuan saya. Bapaknya ingin memisahkan ia dari sang ibu. Maka kata dia, anti ahaqqu biha. Kamu lebih berhak mengasuhnya. Selama malam tatajawwaji. Sampai selama belum menikah lagi. Sehingga kepengasuhan kepada anak-anak bayi ya, sampai mumayyiz itu ada di pihak ibu. Kecuali ibunya menikah lagi, baru ada pengalihan dari pihak ibu. Kemudian setelah dia mumayyiz, maka dia sudah memilih ikut ibu, ikut bapak. Kalau dia laki-laki, kalau yang perempuan, maka dia harus diberikan kepada siapa yang paling bisa memberikan maslahat kepada dia untuk kehidupannya kemudian hari. Dan perlu diketahui bahwa nafkah tetap menjadi kewajiban sang bapak. Sang wajib memberikan nafkah kepada sang anak tersebut. Ya. Dan nafkah ini menyangkut kebutuhan anak dan juga yang ngasuhnya. Artinya, tidak mengapa seorang ibu mengambil sebagian daripada nafkah anaknya selama ia mengurus anak tersebut. Minimal sebagai upah dia ya, untuk mengasuh anak tersebut. Apalagi kalau kemudian uang tersebut ya, dicampur dengan uang sang istri, kemudian tidak jelas ya, berapa habis per bulannya untuk anak tersebut, ya, apakah mencukupi, nggak mencukupi dari orang tuanya. Ditambah lagi kata ibu tadi bahwa ia pun tidak mesti tiap bulan memberinya. Selama ini ya, menurut pendapat sebagian ulama, nafkah itu bisa jadi hutang, sehingga tidak benar bila sang suami menuntut sang istri untuk berhitung dengan hitungan-hitungan seperti itu. Karena kebutuhan bayi itu bukan hanya makan, bukan hanya minum. Anak usia 5 tahun bukan hanya makan dan minum, tapi juga yang lainnya. Butuh mainan, ya. Butuh juga pembinaan, pendidikan. Yang ini juga membutuhkan dana cukup besar daripada bapaknya. Karena bapaknya adalah tanggung jawab dengan nafkah tersebut. Ya. Sehingga perlu dipahami bersama bahwa menafkahi anak tersebut, bila ia menyusui, jelas memberikan nafkah pada anak itu dan orang yang menyusuinya. Kalau dia nggak menyusui lagi 5 tahunan, berarti dia itu membutuhkan juga kepengasuhan. Sehingga wajar apabila sang bapak memberikan pada sang istri yang dicerai untuk upah bagi upaya sang ibu mendidik anaknya, memelihara anaknya, dan lain sebagainya. Ini perlu kita pahami bersama. Nafkah itu bukan hanya sekedar cukup untuk makan dan minumnya anak tersebut. Maka tidak ada kewajiban ibu untuk membayar kelebihan ataupun yang lainnya ya, apabila kondisi seperti itu. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan untuk telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz di pagi hari ini. Silahkan.
Halo. Silakan. Iya. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana Ibu? Afan Ustadz, saya tadi penelpon pertama, saya meluruskan pertanyaan saya. Kami Ustadz. mohon Afwan, maaf ya. Ibu, mohon maaf. Kami berikan kesempatan untuk yang lainnya. Untuk yang bertanya kami berikan kesempatan, silakan baik di pesan singkat 081989 atau 6543. Kami akan sampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nasihat Ustadz, bagaimana menyikapi mertua, ibu mertua yang selalu terbawa perasaan sehingga menyebabkan suudon dengan orang lain, bahkan keluarga saya. Sedangkan suami juga sangat patuh terhadap ibunya, sehingga dalam penyampaian pun tidak ingin sampai menyakiti hati ibunya. Bagaimana seharusnya sikap saya sebagai istri, Ustadz? Jazakallahu khairan, silahkan. Alhamdulillah, kita sebagai seorang muslim tidak akan melupakan jasa kebaikan orang yang pernah memberikan kebaikan kepada kita semua. Maka juga suami tentunya punya kewajiban untuk berbakti pada ibunya dan tidak menyakiti hati ibunya tersebut. Namun juga sang suami punya kewajiban untuk menjaga kondusivitas ataupun kondisi yang kondusif di keluarganya. Dua hal yang cukup berat bagi sang suami bila menghadapi pasangan seperti ini. Dia harus bisa menjaga kondisi keluarganya agar kondusif, dan juga berupaya bagaimana tidak memberikan rasa tersinggung kepada ibunya yang mungkin akan membuat ia berdosa dengan sebab menyakiti hati ibunya tersebut. Sinilah perlunya kita semua memiliki kemampuan memanage rumah tangga kita, kemudian mempunyai kemampuan untuk komunikasi dengan semua yang terkait dengan rumah tangga kita. Tentang sikap ibu sebagai istri bila melihat kondisi mertua yang demikian keadaannya, maka yang pertama adalah mendoakan sang mertua. Mendoakan sang mertua agar Allah berikan taufik untuk bisa benar dalam sikap dan perkataannya. Karena kita ketahui bahwa jasanya mertua itu kepada ibu cukup besar. Sebab suami itu lahir dari rahimnya dan menyusu dari puting susunya. Kemudian juga dipelihara oleh ibunya, dibina, didik, dan sebagainya. Dan tidak mungkin seorang laki-laki bisa baik tanpa bantuan dari ibunya sejak kecil, sejak lahir sampai dewasa. Sehingga itu harus ada dalam benak kita sebagai seorang istri. Yang kedua, berupaya untuk bersabar. Kata pepatah, yang sabar itu yang menang. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, inna ma'as sabri an-nasr. Bersama kesabaran ada kemenangan di sana. Dan kesabaran ini memang berat. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, as-sabru mur. Sabar itu pahit. Namun justru dengan pahit itu penyakit sembuh. Artinya kebanyakan obat itu pahit. Kalau diminum, ya, pahit sekali. Namun akan muncul di sana faidah, bisa membantu atau menjadi sebab hilangnya penyakit yang kita miliki. Ataupun sekarang banyak ya obat-obat yang manisnya yang tidak pahit. Oleh karena itu perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga, berhusnudzon kepada sang mertua yang mungkin dia itu karena cintanya kepada sang anak dan kepada mantunya sehingga bersikap melampaui batas. Banyak ya orang itu karena cintanya, karena harapannya yang besar membuat ia kemudian berlebihan dalam bersikap.
Banyak. Bahkan kita dapatkan kita sendiri terkadang karena sayang kepada anak, akhirnya kita bersikap salah. Bersikap salah. Sehingga upayakan itu dalam hati seorang istri agar ia tidak kemudian sensitif dengan semua sikap dan tindak tanduk atau tingkah pola mertua yang dianggap tidak benar oleh sang istri. Kemudian yang keempat adalah berupaya untuk komunikasi dengan sang suami. Bagaimana bisa memberikan opini kepada ibu akan solehahnya sang istri dan akan baiknya sang istri. Sehingga kalau perlu, sang anak memuji istrinya di depan mertua, di depan ibunya. Sang suami memuji istrinya di depan suami. Dan itu dibarengi dengan sikap yang baik atau akhlak mulia dari sang istri kepada mertuanya. Sehingga akan muncul di sana antara ucapan, perbuatan seimbang atau sama. Antara informasi yang disampaikan suami dengan kenyataan di lapangan sama. Sehingga akhirnya nanti akan muncul dalam benak ibu itu opini tentang baiknya sang menantu. Dan insya Allah, kalau ibu sudah memahami dan meyakini bahwa mantunya adalah orang yang baik atau yang terbaik yang ada, maka insya Allah dia akan bisa mampu bersikap lebih baik kepada ibu. Tentu ini butuh sebuah kesabaran, butuh juga belajar berkomunikasi dengan baik dengan sang mertua, ya, dan butuh di sana belajar lebih banyak. Kita kadang-kadang tidak mau belajar, sehingga banyaknya musibah, banyaknya tantangan, banyak hal-hal yang menyakiti itu tidak membuat kita lebih besar, lebih kuat. Harusnya kita mampu mengambil kebaikan dari semua tantangan dan kejadian yang menimpa kita. Sehingga kita akan tumbuh menjadi seorang yang besar, yang nanti insya Allah akan bisa menghadapi, menyikapi dengan benar semua yang terjadi pada diri kita. Maka saya ucapkan selamat kepada ibu untuk berjuang, ya, menyelesaikan masalah ini. Insya Allah pahala Allah berlipat dengan kesabaran yang dimiliki oleh ibu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa segera memberikan solusi yang lebih tepat, ya, kepada ibu dalam menundukkan sang mertua agar ia kemudian merasa tenang, merasa nyaman bersama menantunya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan melanjutkan membaca pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang ayah dari anak perempuan. Saya dan istri saya menikah dan saat itu ada anak dalam kandungannya, yaitu anak perempuan saya ini. Tapi insya Allah itu anak saya. Bolehkah saya menjadi walinya? Dan kalau tidak, apakah si anak boleh memakai nama saya sebagai bintinya? Silakan Ustaz. Pada asalnya anak biologis seperti ini, saya pahami demikian, ya, itu tidak dinasabkan kepada sang bapak biologisnya. Dan bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali atas dirinya ketika pernikahan. Artinya bisa minta tolong kepada wali hakim, yaitu KUA, atau yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengurus, ya, pernikahan penghulu ataupun juga P3NTR atau yang lainnya, untuk menikahkannya bila sudah dewasa dan akan menikah. Apakah dibolehkan menggunakan nama dia sebagai binti fulan atau dinasab pada dia? Pada asalnya tidak dibolehkan menasabkan pada bapak biologisnya. Dan alhamdulillah negara kita tidak ada keharusan seorang itu menampilkan di belakang namanya nama orang tuanya. Ini hukum asal daripada hukum yang Bapak tanyakan. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari seorang ibu. Seorang wanita sudah menikah 19 tahun dikaruniai anak satu laki-laki. Dan katanya sudah pisah rumah dari suami sejak 5 tahun. Sebelumnya mereka sudah tidak seranjang lagi sejak 10 tahun. Sampai sekarang tidak ada kejelasan dari suaminya bagaimana status pernikahan tersebut. Namun saat ini masih membiayai uang sekolah anak-anak. Apakah istri boleh meminta cerai? Silahkan Ustaz. Ya. Dalam hal ini istri bisa mengajukan cerai. Ya, karena cukup lama. Sehingga jelas statusnya. Artinya sang suami tidak menunaikan kewajiban kepada istri terlalu lama. Sehingga sang istri punya hak untuk minta cerai, ya, agar segera diselesaikan. Kalau sang suami itu memisahkan atau tidak hubungan dengan sang istri, tetap bisa ranjang, itu dua kemungkinan. Kalau ia bersumpah nggak mau lagi menggauli istrinya, maka kena ila. Maka setelah 4 bulan harus ada kepastian. Apakah dia menceraikannya atau dia menggaulinya. Ini kalau ila. Tapi kalau ia tanpa itu semuanya, tidak ada ila, dia hanya mengantarkan begitu saja, ya, maka boleh sang istri mendesak sang suami untuk memastikan apakah memang mencerainya atau mempertahankannya. Kalau mempertahankannya, maka harus ada di sana hubungan, artinya betul-betul sebagai suami istri lagi, bukan bisa seperti itu. Atau kalau nggak mau juga, ya, tidak mencerai juga nggak mau juga misah, tidak mau juga menceraikan, nggak mau juga dia bergaul, artinya hubungan suami istri yang layak, ya, yang layak, tidak bisa ranjang, artinya hidup sebagai pasangan suami istri yang normal. Maka sang istri bisa mengajukan ke pengadilan untuk bercerai, ya, untuk bercerai agar supaya statusnya jelas dan tidak bergantung seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan beralih ke telepon. Silahkan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami tunggu pertanyaan Anda. Dan Anda yang sudah masuk, kami harapkan memberikan kesempatan kepada teman kita yang lainnya yang ingin bertanya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Sania di Cibinong. Silakan Ibu pertanyaannya. Barakallahu kita. Fiku barakallah. Saat Ya. dulu ada seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Lalu dia berjanji untuk pindah ke agama Islam. Nah, akhirnya dia disunat di Masjid Sunda Kelapa. Tapi di tengah-tengah itu dia punya misi untuk memasukkan anak yang dikandungan istrinya atas dukungan oma opanya. Nah, apakah muslimah itu berdosa setelah dia tuh pindah ke agama lain? Terus di 2 tahun kemudian muslimah itu minta cerai karena tidak sesuai dengan kehendak hatinya yang dia mau masuk Islam. Mohon nasihat tetap, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Demikianlah, ya, sebuah resiko atau konsekuensi dari menikah orang yang mengaku mau masuk Islam. Banyak kita dapatkan dalam kenyataannya ada upaya untuk memindahkan, ya, agama sang wanita atau anak turunannya dari agama Islam ini. Namun ini juga tidak semuanya.
Artinya masih juga ada yang betul-betul menikah masuk Islam, kemudian ia berusaha baik dalam Islamnya dan istiqomah dalam Islamnya. Hal seperti ini telah didapatkan seperti kisah yang ibu sampaikan, maka tidak ada solusi lain kecuali bercerai, berpisah dengannya, untuk menjaga agama sang wanita, sang muslimah. Karena kalau dia kemudian pindah agama lagi, namanya murtad, maka pernikahannya langsung batal. Pernikahan langsung batal. Sehingga tinggal diurus resminya ke negara supaya digagalkan atau dihapus pernikahan yang sebelumnya. Kalau dia juga tidak mengaku keluar dari Islam, masih dalam posisi Islam, cuma menghendaki anak-anaknya masuk ke dalam agama lainnya, maka dia minimal fasik. Minimal fasik, dan ini diragukan keislamannya. Maka boleh wanita itu untuk bercerai dan minta cerai untuk menyelamatkan dirinya dan juga anak-anaknya dari kemurtadan. Ini wajib hukumnya seperti ini. Wajib hukumnya minta cerai, kemudian menyelamatkan anak-anaknya dari misi sang suami tersebut. Dan bila dia pun kemudian mengajak istrinya untuk masuk agama, untuk pindah agama, maka tidak ada lagi bahasa lain kecuali berpisah, ya, untuk selamanya, dan minta sama Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa hidup, ya, sendiri dan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Silakan bagi telepon yang selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Dengan Gini di Payakumbuh, Sumatera Barat. Ya, dikecilkan dulu Bu volume televisinya ya. Sudah? Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz, ini saya mau bertanya. Jadi begini, saya mempunyai seorang kakak yang sudah mempunyai suami dan satu orang anak yang berumur 3 tahun. Nah, rumah tangga kakak saya ini sudah berjalan selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini kakak saya itu sebagai pencari nafkah. Jadi suaminya ini tidak pernah memberi nafkah selama 4 tahun pernikahan. Nah, sekarang kakak saya ingin berhenti bekerja gitu, Ustaz. Cuma di sini kakak saya mempunyai sedikit dilematika karena di suatu sisi dia memikirkan seorang anaknya yang sudah berumur 3 tahun. Jadi kalau misalnya dia berhenti bekerja, dia bingung nanti untuk anaknya sekolah pas segala macamnya itu dapat uang dari mana begitu, Ustaz. Sedangkan sampai saat ini si suami yang sudah tahu istrinya akan berhenti bekerja masih tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari nafkah begitu, Ustaz. Kira-kira bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh kakak saya ini, Ustaz? Sedangkan seorang mama saya yang anaknya begitu tidak ikhlas jadinya ketika si anaknya tidak diberi nafkah, karena si kakak sudah jujur ke mama selama 4 tahun pernikahan si suami tidak pernah memberi nafkah, justru untuk membeli rokok, untuk membeli kebutuhan si suami. Baik, itu semuanya dari kakak saya, ya, gitu, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup susah ya untuk menyampaikan sikap yang baik untuk sang istri. Yang jelas kalau ingin diperbaiki,
mudah-mudahan bisa diperbaiki. Artinya, dari pihak keluarga sang istri bisa menyampaikan kepada suami tersebut bahwa ia punya kewajiban beri nafkah dan harus berusaha untuk bekerja. Dan alhamdulillah, rezeki Allah itu luas. Dan Allah ngasih rezeki itu kepada semua orang yang mau berusaha mendapatkannya. Dan setiap orang punya rezeki masing-masing. Sehingga sang suami harus berusaha untuk menjadi laki-laki yang menafkahkan hartanya untuk sang istri dan anaknya. Saya lihat dia masih punya pengeluaran, dia masih ini dan itu, ya, merokok dan lain sebagainya. Itu dia masih mengandalkan nafkahnya istri. Ini tidak benar. Sebuah kezaliman yang harusnya disampaikan kepada suami oleh istri itu atau dengan keluarga. Dengan apa? Keluarga. Sehingga dia menjadi laki-laki yang punya keinginan memperbaiki itu. Nah, kemudian setelah itu sang istri, ya, membantu sang suami untuk kemudian mampu berusaha, mampu menjadi orang yang mampu memiliki penghasilan untuk membiayai kehidupan rumahnya. Kemudian kalau bisa misalnya membantu dengan cara bekerja di rumah, kemudian bisa menjaga anaknya, bisa juga menunaikan kewajiban sebagai istri di rumah, namun juga membantu sang suami, maka itu juga baik. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana memahamkan suami bahwa ia harus berusaha walaupun sedikit hasilnya. Kemudian sang istri berusaha untuk tidak bekerja di luar rumah, karena akan menyita waktu dia dan akan membuat anak tidak memiliki kasih sayang yang lengkap dari sang ibu. Maka usahakan cara ini mudah-mudahan berhasil. Ya, kalau perlu dengan ancaman. Hanya ditekan agar dia mau berusaha. Dan alhamdulillah, kalau kita mau berusaha di dewasa ini sangat mudah. Sangat mudah. Dari yang menawarkan jasa ataupun tenaga ataupun jika berdagang dan berjualan cukup mudah sama sekali. Cukup mudah saya lihat. Karena setiap saya lihat tiap hari, tiap pekan saya lihat banyak orang buka warung dan laku. Bertambah banyak orang jualan juga tetap laku semua. Kemudian juga banyak pekerjaan yang tidak membutuhkan skill khusus. Walaupun dia misalnya di Gojek atau jadi ojol, ya, ojek online atau yang lainnya yang tidak membutuhkan skill lebih. Ya, dan itu bisa memberikan pada dia pekerjaan yang akan membuat ia lebih baik ke depannya. Tapi tentunya ibu sabar. Apabila sang suami penghasilannya tidak banyak, ya, maka harus disyukuri. Ya. Sampaikan pujian kepada suami yang sudah memberikan nafkah kepada dia walaupun sedikit. Sehingga sang suami akan tambah semangat, tambah besar hatinya untuk bisa bekerja dengan baik. Artinya, berapapun juga suami dapatkan dari usahanya, disyukuri, ya, dipunyakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah sang suami bila dia masih punya hati yang baik, ya, dan dia punya semangat yang baik, itu akan melakukan. Sehingga memahamkan sang suami supaya bekerja mencari nafkah adalah kewajiban istri. Ya, kemudian setelah itu istri membantu, ya, tanpa harus mengorbankan rumahnya, tanpa harus berbuat maksiat dengan campur dengan orang yang bukan mahramnya dan lain sebagainya.
Nanti akan ada solusi di sana. Dan mengikut sertakan orang tua ibu atau pemertuanya ibu dalam hal ini cukup bagus, agar sang suami punya tekanan untuk kemudian berusaha bekerja. Ya. Walaupun hasilnya kecil, tapi dia berusaha bekerja dulu. Karena saya lihat banyak orang menganggur, tidak mau bekerja. Kenapa? Karena dia mikir, kalau saya kerja harus punya hasil yang banyak. Padahal nggak demikian. Ya, berusahalah dengan usaha yang ada, Allah akan buka pintu rezeki dengan mudah kepada kita semua. Yang penting berusaha bekerja dulu. Ya, walaupun hanya sebagai pelayan toko atau menjadi tukang parkir atau apa saja yang memungkinkan untuk dikerjakan, Allah buka rezeki yang banyak. Nah, dengan bukti, lihat ya, mereka-mereka yang di tukang parkir bisa hidup, yang di ojol bisa hidup, yang di toko bisa hidup. Ya. Bahkan kalau dia kekuatan tubuh yang bagus, bisa jadi kuli bangunan ataupun yang bisa hidup. Artinya manusia sebagai hamba Allah ngerti dan paham dan yakin ada rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dia diwajibkan berusaha oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ia menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Oleh karena itu, ya, tanamkan sama dia bahwa suami itu berusaha itu kewajiban. Hasilnya Allah yang memberi. Sehingga dengan demikian akan muncul di sana semangat untuk bekerja. Dan istri menerima apa yang sudah jadi rezekinya dia. Ini akan muncul kebaikan. Tapi kalau kemudian semuanya disikapi dengan dipertentangkan, diadu, ya, maka akan tidak baik dalam rumah tangga ibu. Dan bisa menjadi sebab keretakan rumah tangga dan lain sebagainya. Ya, semoga ini bisa membantu ibu, ya, dan juga pihak yang terkait, ya, itu bisa menjadi solusi ataupun dorongan agar supaya wanita banyak tinggal di rumah, ya, dan suami yang mencari nafkah, sehingga akan muncul di sana kebaikan yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maka muncul sana kebaikan insyaallah keluarga ibu. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari seorang bapak. Assalamualaikum Ustaz, saya ini sudah lama, sekitar sudah 10 tahun. Saya tidak bisa lagi menafkahi istri saya. Dan saya menyuruh istri saya untuk pulang sama ibunya. Tapi dia tidak mau. Pertanyaannya, apakah saya berdosa atau bagaimana Ustaz? Silakan. Kita ambil sebuah kaidah yang cukup penting yang ini ada dalam Islam. Bahwa al-qudrah manatut taklif. Al-qudratu manatut taklif. Artinya kemampuan itu menjadi dasar sebuah beban syariat. Sehingga Allah tidak membebankan hamba-hambanya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian juga Allah kata dalam surah dalam ayat yang lainnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Artinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Memberi nafkah adalah bagian daripada ketakwaan. Dan menjadi beban taklif. Maka Allah sampaikan dalam ayat yang lainnya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih faman qadira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Berinfaklah dia kepada keluarganya dengan kemudahan, bagi yang mudah, artinya orang yang punya nafkah, dzu sa'atin, yang punya keluangan waktu, luang rezeki, kelapangan rezeki, maka dia memberikan nafkah kepada keluarganya dengan kelapangannya. Dan kalau Allah berikan pada dia keterbatasan dalam rezeki atau sedikit rezekinya, maka berinfaklah dengan apa yang Allah berikan pada dia. Menunjukkan adanya taklif di sini.
Nah, beban taklif ini, beban syariat ini, ya, dasar adalah kemampuan, yaitu qudrah. Bila bapak kemudian sakit, yang membuat apa tidak mampu beri nafkah kepada sang suami, sang istri, kemudian istri juga nggak mau meninggalkan bapak, tetap bersama bapak, maka bapak tidak berdosa. Bapak tidak berdosa karena ketidakmampuan beri nafkah tersebut. Namun tidak berarti bahwa bapak hanya berusaha dengan pasrah saja, namun berusaha memberikan terbaik kepada sang istri dengan sisi yang lainnya, kasih yang lainnya, dengan sikap yang baik, ya, dengan lemah lembut kepada dia, ucapkan syukur atas kesungguhan dia mau bersama dan tidak dapat rezeki dari bapak, nafkah dari bapak, tapi dia masih bertahan, sehingga akan menimbulkan di sana kebaikan juga kepada sang istri yang bertahan, ya, membuktikan bahwa ia mencintai bapak dan mau berkorban untuk bapak dalam hal ini. Jadi dosa tidak ada pada mereka yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, dan istrinya pun tidak menuntut berpisah darinya. Dan alhamdulillah rezeki Allah tidak ada batasnya. Mungkin Allah limpahkan rezeki kepada bapak melalui istri bapak, melalui yang lainnya, atau mungkin melalui orang lain yang akhirnya memberikan nafkah kepada bapak, memberikan bantuan bapak, sedekah kepada bapak karena keadaan bapak. Oleh karena itu, hendaknya ada di sana saling pengertian, sehingga akan muncul kebaikan bagi rumah tangga bapak. Yakinlah Allah Maha Tahu, niat bapak untuk menafkahi itu ada, hanya keterbatasan yang tidak memungkinkan bapak untuk memberinya. Harapannya, bila Allah berikan kepada bapak kesembuhan, atau diberikan bapak kesempatan atau peluang untuk mencari rezeki dalam keadaan bapak sakit, ya, maka bapak akan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga bapak tersebut. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat kembali. Dari Zon di Padang yang bertanya, Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana cara menanggulangi istri yang banyak sekali menuntut kepada kita tentang kebutuhannya, selalu nggak pernah merasa cukup. Silakan Ustadz. Ya. Kondisi seperti ini harusnya sang istri, sang suami memulai dengan perbaikan pada dirinya. Karena terkadang sang wanita sebetulnya ingin mendapatkan yang lain, hanya saja dia gunakan cara itu untuk mendapatkan perhatian lebih dari sang suami. Dan terkadang hal itu bisa dihilangkan bila ia kemudian sudah mencintai suaminya dan mengerti bahwa kebutuhan seorang manusia itu, ya, bila diinginkan atau dituntut terus tidak akan selesai. Maka langkah yang harus kita lakukan pertama adalah membawa istri kita untuk memahami agama dengan benar. Bayangkan bila dia paham agama, maka ada sana Nabi mengatakan, man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi wa indahu qutu yawmihi ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha. Bagaimana dapatkan bahwa Nabi mengatakan siapa yang di pagi hari dalam keadaan sehat badannya, aman hatinya, kemudian punya makanan yang cukup di hari itu, seakan-akan ia mendapatkan dunia dan seisinya.
Artinya seorang akan memahami bahwa sebetulnya hidupnya itu hanya itu aja. Yang lainnya itu hanya tambahan, hanya pelengkap yang kadang-kadang tidak menyembuhkan kebahagiaan sama sekali. Maka Anda bila mampu kemudian menanamkan ini pada diri istri, maka akan muncul di sana sikap zuhud, sikap qanaah, yang akhirnya membuat sang istri tidak banyak tuntutan. Yang kedua, berusaha bagaimana istri itu tidak matanya terbuka kemana-mana. Karena kata orang, semakin terlepas mata, semakin banyak kebutuhan dan keinginan. Sehingga hidupnya ya di rumah. Ya. Itu akan menentukan kebutuhan dan juga tuntutan yang dimilikinya. Semakin banyak ia melihat dunia ini, semakin banyak juga keinginan ia untuk itu. Nah, ini akan bisa dibatasi bila dia punya iman dan mengerti hakikat dunia ini, dan ia faham bahwa tujuan akhirnya adalah akhirat. Bisa Anda bayangkan bila matanya terlepas kemana-mana, dia akan lihat pengen tas yang harganya 50 juta, padahal tas dan dipakai kalau keluar saja. Dan itu pun tidak mesti akan dipuji oleh orang. Beli ini sekian, beli ini sekian. Setelah itu simpan di rumah, bingung. Rumahnya kurang besar untuk nyimpan barang-barang yang dibelinya itu. Setelah itu, minta rumahnya besar supaya bisa menghimpun barang-barangnya yang dimilikinya. Padahal dipakai. Punya suatu 6 pasang, kepakai hanya sepasang. Punya baju 25, kepakai hanya 2 lapis. Punya makanan banyak, dimakannya sepiring. Sehingga harus dipahamkan ini dengan agama yang benar. Pahamkan dia dengan agama yang benar, kemudian ajak berpikir baik tentang kehidupan dunia ini. Berikutnya adalah menjauhkan ia dari teman-teman yang buruk. Jangan biarkan ia hidup dengan sosialita yang emang pengen hidup wah. Pengen hidup berlebihan, pengen pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Buat ia hidup dengan para muslimah yang solehah, yang hidupnya itu betul-betul untuk akhirat. Sehingga dengan pergaulan yang baik ini akan buat dia merasa bahwa ternyata banyak orang-orang yang di bawahnya dalam kebutuhan padahal punya kekayaan lebih daripada dia. Artinya teman-temannya punya harta banyak, ya, tapi hidupnya sederhana dan sisa uangnya diinfakkan fisabilillah. Maka ini akan mempengaruhi dia juga. Tapi kalau Anda buat istri Anda terlepas begitu saja, bergaul dengan semua orang, ketemu orang-orang yang memang hidupnya hanya untuk dunia saja, tidak pernah mikir akhirat, maka yakinlah dia akan minta terus. Artinya lihat iklan di toko online, tasnya bagus, pengen. Buka yang kedua, ada sepatu bagus, pengen. Sehingga akhirnya semuanya ingin ia beli. Ditambah juga kadang-kadang punya penyakit. Ya, perasaannya kalau nggak ada kiriman kepada dia dari pos, dari ekspedisi, atau kayak ada yang hilang. Terbiasa beli online, akhirnya kalau nggak beli, kayak ada yang hilang. Dan ketika ada kiriman barang, merasa hebat, merasa bahagia, oh ada yang kirim saya. Sehingga akhirnya muncul keinginan untuk membeli dan membeli. Nah, ini semua tidak akan selesai bila Anda tidak mulai dengan mendidik istri dengan agama yang baik.
Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu, istri, anak, dan sebagainya dari api neraka. Dengan apa? Dengan mendidik mereka agama dan akhlak mereka. Ya, ajari mereka dan didik mereka. Dan bila Anda mampu, insya Allah akan berubah isi Anda. Bila kemudian mengatakan, saya nggak mampu Ustaz, saya butuh orang lain. Buatlah orang lain. Ajak dia ke pengajian, ke majlis taklim, ya. Kemudian nanti lama-lama dengan belajar yang baik agama akan membuat dia bisa mengendurkan nafsu untuk beli-beli tersebut. Berapa banyak dapatkan sekarang mereka yang awalnya senang belanja ketika sudah belajar agama, tahu hakikat dunia ini seperti apa, kemudian tahu akhirat sebagai tujuannya, akhirnya bisa mengurangi ya, nafsunya dia tersebut, sehingga akhirnya belanja sesuai kebutuhan yang dia inginkan dan dia butuhkan dalam kehidupan dia. Saya yakin agama menjadi solusi atas segala permasalahan kita yang ada. Jadi, ajar agama, ajak dia gaul dengan mereka yang paham agama, agar hidupnya dengan agama, dan suami menampakkan sebagai pemimpin rumah tangga. Buat ia merasa nyaman di rumah, nyaman dengan suami, dan menganggap suami adalah segala-galanya bagi dia. Insya Allah dia akan ikut suami, karena mau'idhah itu tidak berarti apabila sang istri gak memandang suaminya itu baik dan menginginkan kebaikan kepada dia dan seperti dengan baik. Oleh karena itu, ajak dia untuk paham agama, ajak kepada lingkungan yang agamis, sehingga nanti akan muncul di sana perubahan yang Anda harapkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Karena terbatasnya waktu, Ustaz, mohon kami diberikan ihtitam sebelum ditutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah, kita lihat selama ini dalam kajian kita semua didapatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan banyak solusi yang harusnya kita semua pelajari dan jadikan sebagai wacana pengetahuan yang nanti bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Dari sini didapatkan bahwa benar-benar ya, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu merupakan wujud yang nyata untuk kita semua memperhatikan sikap, tindak tanduk Rasulullah SAW dalam semua sisi kehidupannya. Sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai individu masyarakat, dan juga sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lengkap contoh itu. Tinggal kita mau tidak memperbanyak belajar, melihat lagi kehidupan beliau, agar kita semua mampu memiliki solusi yang terbaik atas semua masalah yang kita hadapi. Ingat, Allah sudah janjikan Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita belajar lagi bagaimana Nabi kita Muhammad SAW secara utuh sebagai contoh teladan yang baik dalam segala hal. Demikian pada penutup kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Syukur dan juga terima kasih kita sampaikan kepada teman-teman di Roja TV, Radio Roja, ya. Demikian juga para teman-teman di studio mini Ponpes Al-Ukhwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi semua usaha antum
dan bisa menjadikan ini sebagai amal kebaikan dan bekal yang berat yang bisa memberat timbangan amal soleh antum di akhirat nanti. Akan juga syukur, terima kasih kita ucapkan kepada para pemirsa, para pendengar yang sudah berpartisipasi, ya, baik aktif dengan pertanyaannya atau dengan mendengarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia antum dan juga menambahkan ilmu dan amal soleh antum di dunia ini sebagai bekal untuk akhirat nanti. Dan mohon maaf kekurangan ada, dan mohon maaf juga atas segala hal yang tidak baik yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan bisa berjumpa kembali dalam acara yang akan datang biidznillah taala. Demikian dari saya, wabillahi taufiq. Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu serta kesediaan Ustaz untuk kembali menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah limpahkan taufik dan keberkahan di pertemuan ini, dimudahkan untuk mengamalkan setiap pelajaran yang kita peroleh di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda masih bersama Roja TV. Ikuti terus